Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, setelah ada mungkin sekitar 1 tahun gue hiatus, akhirnya gue sempetin bikin video baru. Meskipun pas akhirnya ketemu lagi, kelihatan rada gemukan. Kan kocak. Sebelumnya selalu ada orang yang nanya kabar, lu kemana aja kok nggak bikin konten lagi? Ya gitulah. Gue sendiri nggak pernah nanggepin secara serius. Selalu jawaban yang sekenanya. Tapi dalam hati, oh ternyata ada juga ya yang nonton. Setahun ke belakang mungkin cuma sedikit hal yang berubah. Tapi dari sedikit hal yang berubah itu, dampaknya gede banget. Banyak hal yang pengen gue ceritain selama 1 tahun ke belakang, tetapi karena daripada nantinya kepanjangan, jadi gue ringkas menjadi 3 poin aja. Ada beberapa alasan kenapa gue baru upload. Yang pertama, gue baru inget kalau gue punya channel. Jadi baru ketika beberapa bulan yang lalu pas momentum hari guru apa bulan bahasa gitu, ada lomba internal buat guru-guru. Sejak saat itu, gue pengen balik lagi bikin konten. Tapi, nggak gampang. Gini, sesuatu yang udah lama berhenti, kalau kita mau mulai lagi, kita perlu tenaga yang gede. Kita perlu motivasi yang gede. Itulah yang kemudian dicoba dicari-cari saat itu. Nah, saat itu gue mikir, mungkin kalau gue punya kamera baru, gue bakal semangat lagi. Makanya di beberapa bulan terakhir, gue sisihkan duit gue buat nabung beli kamera. Konsekuensinya, bokeh. Gue mencoba mencukupkan diri gue cuma memegang 500.000 per bulan. Itu untuk kebutuhan gue. Kira-kira buat bensin, pulsa sama makan. Berat sih, tapi worth it. Dan pada akhirnya kameranya pun kebeli dan gue pakai sekarang. Tapi alasan utama gue hiatus selama 1 tahun kemarin bukan karena gue lupa channel atau nggak punya kamera. Karena kenyataannya sebelumnya gue nggak pakai kamera yang sekarang gue pakai pun channelnya tetap jalan, kontennya tetap bisa dibikin. Tapi 1 tahun ke belakang ada sesuatu yang bikin effort gue keluar dan bener-bener nyita waktu gue. Jadi cerita ini berawal ketika hari rapat kerja tahun ajaran 2021-2022. Beberapa jam sebelum memulai rapat, kepala sekolah nelpon gua. Dalam teleponnya, beliau meminta maaf karena akan mengabari sesuatu hal secara mendadak. Tetapi ini lebih baik. Kenapa? Karena khawatirnya ketika ini nantinya disampaikan ketika rapat, gua bakal kaget. Sebenarnya saat obrolannya udah sampai sini, gua udah deg-degan. Pasti nggak enak nih. Dan bener aja, selama 1 tahun ke depan, gua diamanatkan jadi wali kelas 3. Gue sadar, menjadi wali kelas itu nggak kayak guru bidang studi yang ngajar 1-2 bidang studi aja. Tapi mereka juga sebagai orang tua siswa di sekolah. Di sisi lain, wali kelas itu juga sebagai garda terdepan penyampaian informasi kepada siswa dan juga orang tua siswa. Semua tindak tanduk lu bakal dilihat sama pihak luar. Dari semua yang udah dijabarkan, kesimpulannya pertama, tanggung jawabnya berat. Kedua, tugasnya jadi banyak. Yang ketiga, waktu lu akan lama tersita. Ya emang sulit, tapi harusnya bisa. Semua itu harus ngeluarin yang namanya effort. Saat belum merasakan, ya semua hambatan tadi sebenarnya terasa berat. Tapi setelah beberapa bulan dijalani ternyata ya bisa. Karena gue nggak sendirian, banyak support sistemnya. Dari mulai pimpinan, sekolah, guru-guru, orang tua murid. Bahkan inspirasi itu juga datang dari murid-murid gue sendiri. Ada banyak hal baru yang gue rasakan ketika gue menjadi seorang wali kelas. Bagaimana ketika lo menjadi tempat anak-anak mencurahkan masalah, bagaimana lo menjadi tempat berlindung, bagaimana ketika lo menjadi orang kepercayaan mereka, tempat mereka menyimpan rahasia, tempat mereka mendapatkan kasih sayang. Dan itu semua
nggak gue dapat ketika gue menjadi guru bidang studi. Selain itu, wali kelas juga menjadi tempat curhatan bagi orang tua yang pengen melihat tumbuh kembang anaknya di sekolah. Mereka kadang-kadang membandingkan antara perilakunya di rumah dan juga perilakunya di sekolah. Curhatan-curhatan kecil seperti ini mungkin ya terdengar biasa aja, tetapi ketika lu yang berada di posisi wali kelas, ini berharga banget bro. Dan melihat perkembangan anak didik lu dari waktu ke waktu, yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, yang tadinya manja menjadi mandiri, yang tadinya nggak berani menjadi berani, itu semua berharga banget. Hal-hal sederhana seperti ini yang membuat rasanya beban yang tadi gue ceritakan itu hilang seketika. Setahun ke belakang menjadi tahun yang paling mengajari gue banyak hal sekaligus menghibur gue dalam kesendirian yang selama ini gue rasain. Satu hal yang bisa sama-sama kita petik, ya Tuhan tidak memberikan amanat kepada hambanya di luar daripada kemampuan hambanya. Makanya yang perlu hambanya lakukan adalah yakin dan melaksanakan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Keluarkan effort sebaik-baiknya. Ya harapannya kedepannya gue tetap bisa melakukan yang terbaik buat sekolah, buat orang-orang yang gue sayang, buat diri gue sendiri, dan juga tentu aja buat channel ini. Gue Aris Gunawan, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum. Ini tuh udah fokus belum sih? Ya udah kali ya.